Halo sahabat Andragogi semuanya, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Video kali ini akan membicarakan tentang seri tutorial pemanfaatan template Microsoft PowerPoint. Andragogi Channel memperkenalkan template pertama kami yang kami beri nama dengan Pinky Pinky. Template ini telah disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kurikulum merdeka. Sebelum kita membahas untuk melakukan pengeditan terhadap template ini, mari kita simak terlebih dahulu review dari template ini. Inilah tampilan template kita yang bisa saja Anda customize nanti. Bagian atas ini bisa Anda tempatkan nama sekolah Anda, berikut juga dengan logo sekolah. Foto saya ini bisa diganti dengan foto Anda atau logo sekolah nanti juga boleh. Kemudian mata pelajaran, nama guru, dan kemudian template ini diperkuat dengan adanya tombol navigasi. Nanti akan kita perkenalkan. Tombol navigasi itu adalah tombol yang ikut membantu mempercepat kita menuju sebuah slide. Misalnya seperti ini exit, fungsi keluar dari slideshow ini. Ketika kita klik, maka berakhirlah slideshow. Kemudian ada tombol mulai, kita klik. Ketika kita klik tombol mulai, maka media Anda akan dimulai untuk dipresentasikan. Inilah keunikan dari tombol navigasi itu. Anda juga bisa merubah topik bahasan sesuai dengan mata pelajaran Anda. Kemudian subtopik juga bisa Anda buat. Kemudian di bagian ini terdapat banyak sekali menu. Ada menu guide untuk petunjuk, menu ATP, menu capaian pembelajaran, menu tujuan pembelajaran, menu IKTP, menu materi, menu sumatif, menu ringkasan, dan menu referensi. Masing-masing tombol ini sudah diberi hyperlink. Nanti akan kita perkenalkan juga apa yang dimaksud dengan hyperlink, apa fungsi hyperlink, dan apa saja kelebihan dari hyperlink. Ketika kita klik, kita akan menuju pada slide yang di-hyperlinkkan oleh tombol tersebut. Halaman ini atau slide ini bisa Anda customize lagi sesuai dengan kebutuhan Anda. Petunjuk apa yang akan Anda tempatkan pada bagian ini dipersilahkan untuk melakukan pengeditan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara mengedit slide per slide. Ini ada tombol menu untuk kembali ke menu utama tadi. Ini ada tombol home, ini ada tombol bantuan, dan ini ada tombol next, dan ini ada tombol before atau tombol sebelumnya. Kita klik tombol menu, maka kita akan kembali lagi ke menu utama. Ketika kita klik ATP, maka slide akan menuju ke ATP, alur tujuan pembelajaran yang dulu pada kurikulum lama dikenal dengan silabus. Silakan Anda tempatkan ATP sesuai dengan kurikulum merdeka dan jenjang pendidikan Anda masing-masing. Ada tombol capaian pembelajaran yang bila diklik nanti akan mengantarkan Anda pada slide yang dituju, yaitu capaian pembelajaran. Silakan Anda isi capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pendidikan dan mata pelajaran yang Anda ampu. Kemudian kita tekan menu untuk kembali ke menu utama. Tujuan pembelajaran juga begitu. Kita kembali ke menu. Kemudian tombol IKTP bila diklik akan mengantarkan Anda pada slide IKTP. Silakan Anda tuliskan indikator-indikator ketercapaian tujuan pembelajaran Anda sesuai dengan mata pelajaran dan tingkat pendidikan Anda. Kemudian kembali ke menu, Anda klik materi. Saat kita klik materi, nanti akan dihantarkan pada menu berikutnya yang nanti akan membagi materi itu menjadi 6 bagian. Dalam contoh ini 6 bagian, nanti bisa saja mengalami pengurangan atau mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk mengurangi dan menambahkan nanti akan kita pelajari saat kita melakukan pengeditan. Kita coba membuka menu materi ini seperti ini. Lalu kita kembali.
menu materi ini, kita kembali, dan begitu seterusnya sampai menu materi ke-6. Kita kembali lagi ke menu utama. Untuk tombol berikutnya adalah sumatif. Pada slide sumatif ini terdapat soal-soal berupa soal subjektif yang terdiri dari soal dan alternatif jawaban. Soal ini bisa ditambahkan lebih jauh nanti ke soal-soal berikutnya dengan cara menambahkan slide. Hanya saja pada template ini soal sumatif itu masih bersifat pasif. Artinya adalah soal yang hanya bisa dibaca dan dipilih oleh siswa sebagai latihan. Slide-nya belum dilengkapi dengan satu program tertentu yang berjalan secara otomatis, kemudian men-skor otomatis, dan mengumumkan hasil ulangan secara otomatis. Pembahasan berkenaan dengan pembuatan slide yang menggunakan program Visual Basic yang akan berjalan secara otomatis tersebut akan kami berikan pada video kami berikutnya, namun tetap di Andragogi Channel. Kita kembali ke menu, kemudian ada tombol ringkasan. Silakan Anda tambahkan bagian ini dengan ringkasan atau rangkuman-rangkuman pembelajaran Anda. Kemudian kita ketik menu untuk ke menu utama, lalu tombol referensi nanti akan mengantarkan Anda pada slide referensi pembelajaran. Silakan Anda tambahkan nanti buku-buku yang dirasakan diperlukan dalam menunjang pembelajaran Anda. Nah, menarik bukan template-nya? Jika Anda penasaran, mari kita simak bagaimana cara mengedit template ini. Terlebih dahulu, kami beritahukan kepada Anda, bagi Anda yang berminat pada template ini, silakan Anda lihat deskripsi video ini. Di bawahnya ada link download template ini. Silakan Anda download terlebih dahulu untuk melakukan pengeditan. Di samping itu juga, silakan juga Anda download aset-aset yang dibutuhkan dalam melakukan pengeditan. Objek bahasan kita dalam melakukan pengeditan nanti, pertama kita mencoba menjelaskan tentang hyperlink. Kemudian kita mengganti background, kemudian kita membuat tombol navigasi, kemudian kita mengganti tombol navigasi, kemudian kita menyematkan link di dalam tombol navigasi tersebut, kemudian kita mengganti sound, dan terakhir pembahasan kita adalah mengganti foto. Baik, untuk hyperlink, Anda mungkin bertanya-tanya sejak tadi, karena saya menyebut ada hyperlink, lalu mungkin Anda bertanya apa itu hyperlink. Jadi hyperlink itu adalah suatu upaya untuk menghubungkan slide yang satu dengan slide yang lain. Baik di dalam file yang sama nanti, atau antara halaman yang satu dengan halaman yang lain, bisa saja dalam slide yang sama, atau filenya sudah berbeda. Nah, perpindahan itu akan kita lakukan dengan mudah melalui bantuan tombol navigasi. Tombol navigasi inilah yang kemudian kita beri fungsi hyperlink di dalamnya. Bagaimana cara membuatnya? Nanti akan kita bahas pada pembahasan berikut. Nah, apa sebenarnya tombol navigasi itu? Tombol navigasi adalah tombol yang didesain baik dari segi tulisan, boleh saja tulisan, atau gambar, atau ikon yang berisi perintah untuk beralih fungsi. Baik fungsi perpindahan halaman di dalam slide, di dalam satu file, nanti pindah ke slide-slide berikutnya, atau fungsi eksekusi terhadap suatu perintah untuk mengaktifkan program lain. Maksudnya adalah ketika kita presentasi dengan PowerPoint, kita membutuhkan pemutaran video misalnya. Maka dengan menggunakan tombol navigasi, kita tidak perlu lagi keluar dari presentasi, lalu mencari aplikasi pemutar video atau file video yang akan kita putar, namun langsung dengan menggunakan tombol navigasi, kita tinggal klik saja. Ketika kita klik, maka aplikasi yang lain itu yang sudah kita hyperlinkkan tadi, lalu berfungsi langsung dalam presentasi kita. Apa kelebihan-kelebihan dari hyperlink? Pertama,
agar perpindahan slide dapat dilakukan dengan mudah. Meskipun nanti di dalam susunan slide kita akan bolak-balik. Setelah slide 1 tidak mesti ke slide 2, bisa saja kita ke slide 13. Setelah slide 13, nanti bisa saja tombol navigasi mengantarkan kita pada slide 5, slide 6, dan seterusnya. Sehingga perpindahan itu dengan mudah dapat kita lakukan. Kemudian slide yang dituju dapat diaktifkan dengan cepat. Betul ya. Slide yang kita inginkan itu akan tampil dengan cepat tanpa kita harus mencari-cari slide-nya terlebih dahulu. Baik slide yang berada dalam satu file yang sama maupun slide yang justru berbeda filenya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan mengaktifkan slide pada file yang berbeda. Ini yang saya maksud tadi, bahwa ketika kita menggunakan tombol navigasi, maka memungkinkan kita mengaktifkan slide pada file yang berbeda. 2 file, 3 file, 4 file. Ketika kita linkkan, maka file tersebut akan langsung tampil tanpa harus mencari-cari file itu terlebih dahulu. Yang keempat, akan menambah daya tarik slide. Slide akan berubah tampilannya seperti website misalnya. Dengan tombol-tombol tertentu, nanti ketika diklik, tombol itu akan mengantarkan kita pada tampilan baru yang justru akan menambah daya tarik dari slide presentasi kita. Yang berikutnya, tidak perlu keluar dulu dari slideshow. Dengan menggunakan tombol navigasi, maka kita tidak perlu keluar dari slideshow. Tetap di slideshow, kita klik tombol navigasi, lalu muncul file dan file itu juga akan slideshow nanti. Bahkan ketika slide yang kita aktifkan itu kita simpan dalam bentuk format show, maka file itu akan langsung dalam keadaan slideshow. Berikutnya dari kelebihan hyperlink itu adalah tidak perlu membuka aplikasi lain. Misalnya ketika kita presentasi kita bermaksud akan mengaktifkan sebuah video, maka kita tidak perlu lagi mengaktifkan aplikasi video. Kita cukup di PowerPoint, lalu klik tombol navigasinya, maka video itu akan langsung berputar atau akan langsung play. Terakhir, tidak perlu membuka Explorer untuk mencari file yang dituju. Ketika kita presentasi, terkadang kita mengingat satu file, lalu kita tutup slideshow kita, dan kita buka Explorer, kita sibuk mencari file yang ingin kita tuju, syukur-syukur file itu langsung muncul dan langsung dapat. Tapi kadang-kadang file itu justru harus dicari dulu sehingga membutuhkan waktu dan pasti akan mengganggu presentasi kita. Baik, sahabat Andragogi, kita akan melakukan pengeditan terhadap template ini sesuai dengan struktur objek bahasan kita. Penjelasan tentang hyperlink sudah kita lakukan dan kita akan mencoba mengganti background. Baik, sahabat Andragogi, untuk bisa membahasnya kita keluar dulu dari menu slideshow ini karena kita akan bekerja di layar PowerPoint sehingga kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di PowerPoint. Kita keluar dulu. Kita lihat yang pertama, kita akan mencoba mengganti background. Ini halaman pertama dari template kita. Bagi Anda yang setelah suka dengan background ini, silakan dilanjut saja. Gunakan background ini dan tinggal mengganti tulisan, mata pelajaran, nama guru, dan fotonya. Tapi bagi Anda yang ingin berimprovisasi menggunakan background lain, silahkan saja. Caranya adalah dengan mengklik kanan pada background, misalnya seperti ini. Boleh di kiri, boleh di tengah, boleh di atas, boleh di bawah. Asalkan yang Anda klik itu adalah background, maka nanti akan kita dapatkan menu edit background. Klik kanan, lalu format background. Klik format background. Ketika format background aktif, maka nanti akan ada task manager di samping kanan kita berkenaan dengan format background. Nah, lihat ke bawahnya ada tombol file. Silakan Anda ambil bagi Anda yang sudah memiliki file background. Bagi Anda yang belum memiliki file background dan Anda terkoneksi dengan internet, maka tombol online akan bisa Anda manfaatkan. Nah, baik, bagi Anda yang akan
menggunakan file background secara internal, boleh saja. Tapi jika Anda belum memiliki file background, Anda bisa mendapatkan file background dari video ini. Silakan Anda lihat deskripsi video ini yang berkenaan dengan aset, lalu Anda ambil contoh background. Anda download terlebih dahulu, sehingga nanti akan tersimpan di komputer Anda. Silakan Anda klik file, nanti akan mencari kemana direktori yang akan Anda tuju. Kalau Anda download berarti di direktori download. Seperti ini. Saya menggunakan background yang sudah ada di komputer saya. Contoh background. Ini Anda klik contoh background. Ada beberapa background yang saya sertakan. Silakan Anda pilih. Suka-suka Anda. Misal seperti ini. Kita menggunakan background papan tulis misalnya. Silakan Anda gunakan backgroundnya. Lalu Anda klik, pilih background yang Anda suka, lalu Anda insert. Maka slide Anda sudah berubah, background-nya menjadi papan ya, bukan papan tulis, papan. Nah, perubahan ini baru terjadi pada slide yang tampil saja. Untuk bisa berubah keseluruhan slide, maka lihat ke kanan, di Task Manager format background kita, lihat ada tombol Apply to All. Anda klik Apply to All. Nah, semua slide sudah berubah background-nya sesuai dengan yang Anda pilih tadi. Mudah bukan melakukannya? Silakan Anda biasakan dan Anda cobakan dengan template yang sudah Anda download ini. Baik, untuk mengembalikan ke asliannya, kita kembalikan dulu. Setelah kita sukses mengganti background, kita kembalikan lagi ke background asalnya. Baik. Kajian kita berikutnya adalah berkenaan dengan membuat tombol navigasi, sekaligus dengan mengganti tombol navigasi. Baik, sahabat andragogi, kita lihat slide kita yang punya tombol navigasi adalah slide kedua, seperti ini. Tombol navigasi inilah nanti yang akan memudahkan kita untuk menuju ke sebuah slide. Tombol navigasi ini bisa Anda desain atau Anda nyaman menggunakan tombol yang tersedia di template ini, silakan Anda gunakan. Tapi bagi Anda yang ingin berkreasi untuk membuat tombol, silakan juga Anda bisa membuatnya dengan menggunakan halaman lain dari PowerPoint ini. Namun bagi Anda yang ingin menggunakan fasilitas yang sudah kami sediakan, silakan pula download terlebih dahulu. Di deskripsi sudah kami sediakan aset contoh tombol. Silakan Anda download dan ketika sudah Anda download, silakan aktifkan file tersebut. File tersebut adalah file PPT yang dibuat menggunakan PowerPoint juga. Tersedia ada 8 macam tombol. Macam-macam bentuknya, silakan Anda pilih mana tombol yang Anda suka. Nah, setelah Anda memilih salah satu tombol, atau Anda berkreasi sendiri dengan tombol karya Anda sendiri juga boleh. Silakan Anda buat, misalnya Anda menggunakan tombol baru misalnya. Silakan Anda tambahkan saja di bawahnya. Seperti ini, Anda buat menggunakan save juga boleh. Anda klik insert, lalu Anda klik save, lalu Anda pilih mana yang Anda suka tombolnya, kira-kira bentuknya. Misalnya kita akan menggunakan tombol dengan bentuk seperti ini misalnya. Kita coba buat seperti ini. Oke, kita tambah efeknya supaya lebih bagus. Kita klik Save Effect. Kita pilih preset. Lalu kita kasih pinggir putih seperti ini. Maka tombol kita sudah semakin bagus. Lalu kita klik lagi Save Effect, kita ambil shadow atau bayangan, lalu kita kasih bayangan. Oke, ada bayangannya. Atau kita klik ini, kita ganti dengan glow juga boleh. Seperti ini. Nah, ada banyak sekali pilihan yang bisa Anda lakukan. Kita pilih glow ini. Akan semakin cantik nanti tombol kita. Lalu kita beri tulisan. Silakan nanti Anda insert
Anda pilih text box ini, lalu Anda letakkan di sini. Anda buat tulisannya mulai misalnya. Boleh. Silakan Anda berkreasi. Atau kita gunakan word art juga boleh. Hapus dulu tulisannya, lalu kita insert, kita buat word art, tulisannya dengan bentuk yang lebih bergaya, lalu kita klik di sini, mulai. Lalu kita perkecil, hurufnya sekira-kira masuk ke tombol yang kita buat, lalu kita angkat. Ini juga boleh Anda lakukan. Setelah Anda membuat ini, tentunya Anda membutuhkan icon misalnya. Anda juga bisa membuat dengan menggunakan icon. Silakan juga Anda download terlebih dahulu aset kami yang berkenaan dengan contoh icon. Kami menyertakan ada beberapa pilihan seperti ini. Ada icon apa ya kira-kira yang cocok untuk mulai. Kita ambil untuk mulai itu biasanya power. Kita ambil icon ini. Klik ikonnya, lalu tekan Ctrl C. Kembali ke file yang tadi kita buat, tombolnya. Klik, lalu Anda tekan Ctrl V untuk menempel. Lengketlah icon yang kita ambil tadi, lalu kita pindahkan. Pindahkan, angkat, dan pindahkan ke tombol yang kita buat. Diperkecil, kalau kurang kecil, diperkecil, kita paskan. Nah, oke. Sudah pas kira-kira. Warnanya mungkin kurang tepat, kita ganti dengan yang lebih terang. Klik format, kita ganti shape fill-nya dengan merah misalnya. Atau kurang bagus, kita ganti dengan putih. Biar lebih kontras. Sudah jadi tombol mulai kita. Bagaimana menjadikan gambar kita ini menjadi tombol nanti untuk melakukan hyperlink? Caranya adalah, pertama, tombol ini harus di grup terlebih dahulu. Bagaimana caranya menggrup? Silakan Anda klik di luar gambarnya, lalu tahan, lalu tarik sampai semuanya terlingkupi oleh blok ini. Kemudian lepas. Artinya kita memblok seluruh objek yang ingin kita grupkan. Nah, setelah semua objek dalam keadaan terblok seperti ini, silakan Anda tekan Ctrl G di keyboard Anda, sehingga semuanya menjadi grup. Setelah menjadi grup, maka langkah selanjutnya adalah menjadikan gambar ini menjadi tombol. Bagaimana caranya? Silakan Anda klik kanan gambar ini, sehingga keluarlah menu. Nah, ketika keluar menu, silakan Anda pilih Save as Picture. Klik Save as Picture, kemudian Anda simpanlah gambar ini ke dalam sebuah nama file. Misalnya, mulai. Silakan Anda di sebuah direktori atau di sebuah tempat yang mudah Anda ingat nanti. Formatnya silakan Anda gunakan PNG juga boleh, atau Anda gunakan JPEG juga boleh. Tapi saya sarankan adalah menggunakan PNG, karena nanti akan menyesuaikan dengan background yang akan Anda gunakan nanti. Kita simpan dengan PNG, nama filenya mulai 2, karena ada lagi file lain yang sudah saya simpan dengan nama mulai. Kita simpan dengan nama mulai 2. Kita save. Baik, tombol ini bisa Anda kembangkan lebih jauh. Bisa Anda buat tombol-tombol yang lain tentunya, seperti contoh yang sudah kami buat seperti ini. Kami sudah punya beberapa aset tombol yang juga bisa Anda gunakan, tapi juga Anda bisa kembangkan sendiri. Langkah berikutnya adalah kita kembali ke template kita. Kita kembali ke slide pertama. Bagaimana cara merubah tombol? Untuk bisa merubah tombol, cara yang paling bagus dilakukan itu adalah dengan mengklik kanan tombol yang sudah ada. Kita tinggal mengganti tombol ini. Caranya klik kanan, sampai keluar menu, kemudian change picture, kemudian from file, lalu kita ambillah tombol di mana kita menyimpan tadi, tombol mulai 2. Ini tombol yang kita buat dan kita sudah jadikan PNG tadi. Kita klik,
lalu kita insert. Maka tombol kita sudah berubah dengan tombol yang kita buat tadi. Nah, fungsinya pun juga tidak berubah. Ini perlu saya beritahukan bahwa cara yang kita tempuh dengan cara mengklik kanan, lalu change picture, kemudian from file, cara ini akan tetap menjaga fungsi dari setiap tombol. Karena di dalam setiap tombol yang ada di template ini, sudah disisipkan fungsinya, baik fungsi sound maupun fungsi hyperlink-nya. Sehingga tombol ini ketika diklik, memfungsikan hyperlink. Nah, kalau dengan cara seperti yang kita beritahukan tadi, maka tombol itu tidak kehilangan fungsi. Nah, tapi kalau Anda membuat tombol dengan cara mendelete terlebih dahulu, seperti ini, mendelete, di keyboard kita tekan delete, lalu hilang, lalu Anda insert tombolnya, insert, lalu Anda insert picture, lalu Anda pilih mulai 2 seperti ini, maka yakinlah tombol ini tidak akan ada fungsi hyperlink di dalamnya. Karena Anda mengganti sejak dari awal. Tapi kalau dengan cara yang tadi, maka seluruh fungsi dari tombol tidak akan hilang. Baik fungsi hyperlink maupun fungsi sound yang tersemat di dalamnya. Kita kembalikan ke awal dulu. Ketika sudah kita ganti dengan cara yang benar, maka coba kita lihat, kita slideshow-kan terlebih dahulu. Fungsinya tidak akan hilang. Buktinya adalah ketika kita lekatkan mouse ke tombol, maka terdengar bunyi. Karena memang di tombol sebelumnya sudah tertanam fungsi ini. Dan ketika kita klik, dia akan berfungsi. Itu cara mengganti tombol. Dan cara ini berlaku untuk tombol-tombol yang lain. Anda boleh mengganti tombol ini suka-suka dengan cara mendesain terlebih dahulu seperti tadi, kemudian mengganti tombol dengan cara yang sama seperti yang kita beritahukan di awal tadi. Ketika itu yang Anda lakukan, maka seluruh fungsi tombol ini akan tetap terjaga. Dan ketika Anda mengembangkan template ini lebih jauh, Anda tidak memulai pekerjaan dari awal. Sehingga presentasi Anda akan lebih cepat selesai. Baik sahabat Andragogi, membuat tombol sudah kita bahas, mengganti tombol juga sudah kita bahas. Pembahasan kita berikutnya adalah menyematkan link. Bagaimana cara menyematkan link? Kita kembali ke tombol tadi. Setiap tombol navigasi yang kita buat seperti ini sudah mengandung fungsi hyperlink. Nah, bagaimana cara kita membuat fungsi hyperlink itu? Silakan ikuti bahasannya. Pertama, Anda klik dulu tombol yang akan Anda hyperlinkkan. Misalnya tombol guide. Ketika tombol sudah diklik, maka fungsi dari insert, silakan Anda klik insert. Lalu Anda lihat action-nya. Di tengah ada action. Anda klik action. Kemudian Anda lihat ke bawahnya ada hyperlink. Ketika centangnya sudah berada di hyperlink, maka kita sudah meyakinkan bahwa tombol ini sudah memiliki fungsi hyperlink. Tapi kalau masih non, berarti dia belum memiliki fungsi hyperlink. Maka tugas Anda adalah menghyperlinkkan. Klik hyperlink, kemudian klik di bawahnya. Kemana akan dihyperlinkkan? Ini adalah slide. Apakah Anda akan menghyperlinkkan ke slide? Bila Anda pilih slide seperti ini, berarti Anda akan menghyperlinkkan ke dalam slide yang ada di dalam satu file. Atau Anda akan menghyperlinkkan ke URL. URL itu adalah alamat website. http://www. dan seterusnya itu disebut dengan URL. Berarti Anda akan menghyperlinkkan tombol tersebut ke sebuah website online. Atau akan Anda hyperlinkkan ke PowerPoint presentasi yang lain. Atau akan Anda hyperlinkkan ke file yang lain. Nah, kalau di dalam file, maka kita pilih slide. Oke, ketika kita pilih slide, maka hyperlinknya akan mengantarkan kita pada seluruh halaman slide dalam file ini.
karena di dalam slide ini ada 28 slide, maka ke-28-nya akan ditampilkan pada bagian ini. Silakan Anda pilih. Anda mau menampilkan ke slide berapa? Guide berada di berapa? Ada previews-nya di samping. Jangan ragu nanti untuk menetapkan hyperlink-nya ke slide berapa? Ke slide 7. Petunjuk penggunaan media, tombolnya petunjuk atau guide, ya cocok, pas. Ketika sudah yakin pas, tekan OK. Ketika telah selesai, kita masih perlu mengatur bagian yang lain. Misalnya apa? Sound misalnya. Kalau kita menginginkan tombol itu berbunyi, maka kita klik sound. Sound yang dimaksud pada mouse click ini adalah saat kita klik. Kemudian ada lagi sound saat kita mendekatkan kursor ke tombol tersebut. Kalau kita inginkan kursor mendekat ke tombol itu lalu tombol tersebut berbunyi, maka set di mouse over ini. Silakan klik mouse over, kemudian hyperlink-nya none, kemudian klik play sound-nya. Silakan pilih play sound-nya suka-suka Anda. Karena di dalam Windows tersedia beberapa play sound, termasuk juga pilihan sound yang lain yang mungkin Anda download, yang mungkin Anda dapatkan dari file yang lain. Silakan Anda klik ini. Jika Anda sudah yakin, kemudian Anda pilih, lalu Anda tekan OK. Tekan OK untuk menyimpan seluruh fungsi dari tombol yang sudah kita beri tadi. Begitu seterusnya untuk setiap tombol. Anda lakukan penyesuaian menu dengan menggunakan menu Insert, lalu Action. Anda atur semua tombol, Anda periksa semua tombol, apakah sudah terhyperlink atau belum. Tandanya nanti ketika kita slideshow, maka tombol ini akan berfungsi mengantarkan kita pada halaman atau slide atau file atau aplikasi yang sudah kita setting dari awal. Demikian sahabat Andragogi, kita sudah bahas tentang menyematkan link, termasuk mengganti sounds atau menyematkan sounds. Karena kajian kita sudah kita samakan tadi antara menyematkan link dan mengganti sounds. Pembahasan kita terakhir adalah mengganti foto. Kita lihat halaman slide kita yang pertama, ada foto seperti ini. Silakan Anda ganti dengan foto Anda masing-masing. Bagaimana menempatkan foto ini agar pas? Nah, silakan ikuti bahasan berikut. Pertama kita delete dulu foto yang ini. Dengan menekan tombol delete di keyboard Anda. Kita keluar dulu dari Task Manager ini supaya layar kita terlihat lapang. Hal kedua yang harus Anda lakukan setelah mendelete adalah memilih insert. Silakan Anda klik insert, kemudian pilih save, ambil karena medianya bulat, kita pilih oval shape. Kita klik oval shape, lalu kita buat oval tersebut dengan cara mengklik, kemudian menahan, sampai kira-kira bentuknya pas, baru dilepas. Kita klik, kita angkat, kita sesuaikan. Kira-kira pas, lepas. Baik, ini untuk dasarnya. Kalau kurang pas, ini bisa kita tambah lagi. Oke. Supaya bagus, kita jadikan 2 lapis. Kita klik insert lagi. Kita pilih shape. Kita pilih oval kembali. Kita klik kembali. Sekira-kira akan membuat bingkai untuk shape ini. Oke, ketika sudah yakin kita lepas. Kita geser. Sehingga bagian kedua ini lebih kecil dari bagian pertama. Sehingga terlihat seperti bingkai nanti. Kita ganti layar shape-nya supaya bisa membedakan. Kita ganti dengan warna kuning. Tapi warna ini tidak akan berpengaruh terhadap objek yang akan kita potong nanti. Ini hanya untuk membedakan shape depan dan belakang saja. Baik, langkah berikutnya adalah memasukkan foto. Kita masukkan foto dengan cara insert, lalu picture, klik tombol picture, nanti akan dihantarkan pada menu pencarian file. Silakan Anda cari filenya. File foto Anda yang menurut Anda bagus, yang akan Anda tempatkan di template ini. Misalnya saya akan mencari foto saya ambil foto yang ini.
Kemudian setelah yakin, Anda dengan foto yang Anda pilih, lalu Anda tekan tombol Insert. Tampillah foto itu di layar Anda. Nah, bagaimana cara kita memotongnya? Silakan Anda pindahkan dulu. Sekira-kira bagian mana dari foto Anda yang akan Anda masukkan ke dalam lingkaran shape tadi. Kita coba dulu ke bawah. Lalu kita klik tombol yang ada di kiri dan kanan ini untuk memperkecil dan memperbesar foto. Klik, lalu Anda geser foto Anda, dan saat Anda menggeser, maka di belakangnya akan terlihat bayangan shape. Oke, seperti ini. Anda bisa perkirakan foto Anda masuk kemana di shape ini nanti. Anda klik lagi, terlihat. Sekira-kira begini foto yang akan Anda tampilkan di shape. Setelah yakin, kemudian Anda lepas. Langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda lihat ke atas ada tombol Send Backward. Anda klik tombol Send Backward. Oke. Dengan menekan tombol Send Backward, berarti foto sudah berada di belakang shape. Hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah memblok shape. Bagaimana caranya? Klik shape. Dan untuk mengklik shape, terlebih dahulu Anda tekan dan tahan tombol kontrol di keyboard Anda. Tekan, tahan, sehingga kursor Anda berubah menjadi panah, ada tanda tambahnya. Lalu Anda klik, sehingga kedua objek ini terblok secara bersamaan. Langkah berikutnya adalah dengan menekan tombol format di atas layar Anda. Ada dua format, jangan ragu. Ada format picture tool dan ada format drawing tool. Yang harus Anda klik adalah format drawing tool. Tekan format drawing tool. Kemudian lihat menu ke kiri. Ada menu Merge Shape. Anda klik menu Merge Shape. Lalu Anda lihat ada menu Intersect di bawah. Anda pilih menu Intersect di bawah. Nah, ketika menu Intersect Anda letakkan kursornya di sana, maka foto Anda sudah terpotong sesuai dengan shape yang kita buat tadi. Silakan Anda klik untuk mempermanenkan. Klik Intersect, maka foto Anda sudah jadi. Begitu yang harus Anda lakukan pada setiap foto di dalam template ini, sehingga foto ini bisa di-customize sesuai dengan keinginan Anda. Mudah bukan? Silakan Anda berkreasi dengan template yang sudah kami bagikan ini. Semoga slide presentasi Anda semakin menarik dan pembelajaran Anda semakin bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan menggunakan template ini. Pesan kami adalah silakan bagikan link video ini, tapi mohon jangan bagikan template ini. Biarkan sahabat Andragogi menonton terlebih dahulu tutorial editing template ini terlebih dahulu dan mendownload sendiri template ini dari sumber aslinya, yaitu Andragogi Channel. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Andragogi.